Tadi kan kalau sebelumnya kita belajar yang pesanan, sekarang kita belajar yang proses. Ini mencatat biaya berdasarkan proses. Ini sistem akuntansi biaya proses. Sistem akuntansi biaya proses yaitu digunakan oleh perusahaan yang mengolah bahan bakunya secara kontinu, yang diproses mengalir dari departemen satu ke departemen yang lain. Jadi ketika membuat barang atau produk itu ada beberapa departemen, nggak cuma satu. Kalau tadi kan cuma satu departemen, tapi mencatatnya berdasarkan pesanan yang masuk. Kalau sekarang berdasarkan proses dari beberapa departemen. Nah ini kalau biaya pesanan tadi kan, ini bahan baku, tenaga kerja, overhead, kepersediaan barang dalam proses BDP ini, persediaan barang dalam proses pesanan, kepersediaan barang jadi, baru ke HPP. Nah kalau yang biaya dalam biaya proses itu bahan baku, tenaga kerja, overhead masuk ke barang dalam proses departemen A, habis itu masuk ke departemen B, baru ke barang jadi. Jadi barang jadinya di departemen A itu jadi bahan bakunya departemen B. Paham? Jadi ini kan ada awal, bahan baku awal diproses masuk ke barang dalam proses departemen A. Nah di departemen A diproses kan jadi, habis jadi itu masuk ke departemen B. Jadi barang jadinya departemen A itu menjadi bahan bakunya departemen B. Terus itu sampai pada akhirnya nanti jadi barang jadi, terus bisa dihitung HPP-nya. Tuh. Nah, persamaan biaya proses dan biaya pesanan. Unsur-unsur biaya produksinya sama, tetap ada 3 tadi. Bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead. Terus pengumpulan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, itu kan unsur biaya produksi yang tadi. Sama arus biayanya sebenarnya tetap sama, cuman yang bedanya itu tadi. Kalau yang pesanan kita menghitungnya per pesanan, kalau yang ini kita menghitungnya per departemen, itu bedanya. Tapi sebenarnya cara menghitungnya sama. Kalau jumlah akun barang, ini perbedaannya. Jumlah akun barang dalam proses yang digunakan. Kalau di pesanan cuma 1, tapi kalau di biaya proses banyak kan, per departemennya. Nah, terus dokumen yang digunakan untuk melacak biaya produksi pesanan dibebankan pada setiap pesanan. Nah, kalau ini dibebankan pada setiap departemen kayak yang saya bilang tadi. Jadi bedanya yang satu menghitungnya per pesanan, yang satu menghitungnya per departemen, itu bedanya. Terus saat biaya produksi jumlah, biaya produksi, harga pokok produksi itu kalau untuk yang pesanan dicatat saat pesanan selesai, tapi kalau yang biaya proses saat akhir periode akuntansi. Itu bedanya, karena tiap departemen kan pasti menghasilkan barang terus kan. Nah makanya nyatetnya setiap akhir periode akuntansi, karena kita memproduksi barang nggak hanya ketika ada pesanan, tapi terus secara kontinu. Terus kalau menghitung biaya produksi per unitnya, kalau biaya pesanan itu membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi gini, gampang, simple. Jumlah biaya produksinya berapa dibagi jumlah barang yang dihasilkan. Tapi kalau di
biaya proses itu total produksi dibagi sama per periode, total produksi per periode dibagi sama jumlah unit yang dihasilkan pada periode yang sama. Jadi misalnya pada periode akuntansi 2012 biayanya berapa dibagi jumlah unit berapa yang dihasilkan pada tahun itu juga. Jadi harus sama periode akuntansinya. Itu bedanya. Jadi kalau yang pesanan tadi hitungnya cuman kartu pesanan A, misalnya kartu pesanan A itu biaya produksinya berapa dibagi berapa barang yang bisa dihasilkan dari kartu pesanan A. Nah kalau yang dalam biaya proses itu misalnya tahun 2012 total biaya produksinya berapa dibagi berapa produk yang dihasilkan pada tahun yang sama. Itu bedanya menghitung biaya produksi per unit. Sekarang arus biaya proses, dibuka halaman 11.8. Ini ya. Pertama ada di halaman 11.8 dulu. Itu ada bahan sama pembelian dulu, berapa barang yang kita beli bahannya. Terus kalau bahan langsung tinggal masuk ke departemen ini, barang dalam proses tenung itu masuk bahan langsung. Terus di situ juga ada tenaga kerja langsung sama ada overhead pabrik. Cara ngitungnya ya sama kayak tadi. Overhead pabrik itu biaya-biaya yang tak langsung sama biaya-biaya lain yang timbul ketika kita memproduksi suatu barang. Terus habis itu total 3 biaya ini masuk ke barang dalam proses penyelesaian. Jadi ini departemen tenun, yang kedua departemen penyelesaian. Ini juga ada 3. Tadi biaya bahan, kan kayak saya bilang barang jadinya departemen A itu merupakan bahan bakunya departemen B. Ingat ya, saya ulangi lagi, barang jadinya departemen A itu merupakan bahan bakunya departemen B. Makanya di sini bisa dilihat barang jadi kan tadi barang jadinya departemen tenun kan terdiri dari 3 biaya tadi. Nah itu masuk ke departemen penyelesaian. Di departemen penyelesaian barang jadinya departemen tenun itu jadi bahan baku. Nih, lihat nih nomor 4 biaya yang ditransfer masuk tadi dari departemen tenun, terus ditambah tenaga kerja langsung di departemen penyelesaian sama overhead pabrik itu keluar. Jadi 3 biaya ini ditambah masuk ke barang jadi. Jadi barang jadi total berapa, itu baru bisa dihitung HPP nya berapa, harga pokok penjualan. Nih langsung masuk ke sini. Paham sampai sini? Ini kalau ini ada buku besarnya gaji sama upah, itu ada yang masuk ke departemen tenun, ada yang masuk ke departemen penyelesaian. Overhead pabrik ini juga ada yang masuk ke tenun, ada yang masuk ke penyelesaian. Paham alurnya? Alurnya paham nggak? Itu mau ditanyakan? Gimana? Paham alurnya ya? Oke, sekarang halaman 11.9. Jurnal umum departemen tenun. Nah, kita mencatatnya itu barang dalam proses biaya bahan baku. Nih, jurnal pemakaian bahan baku. Ketika kita masuk memakai bahan baku, berarti bahan bakunya dikredit persediaan bahan baku, debitnya barang dalam proses. Jadi barang dalam proses pada persediaan bahan baku itu untuk departemen tenun.